Selamat hari Minggu, selamat beribadah Ibu Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58. Sidang Jemaat saya undang untuk berdiri. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, Semua yang Tercipta. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Kami silakan untuk kembali. Kita memuji Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita di dalam doa, kita menaikkan doa syukur dan pengampunan dosa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah bersama. Kami bersyukur 1 minggu telah Tuhan sertai kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, berkat, rezeki, boleh kami nikmati sepanjang harinya. Dan kami ada saat ini, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang boleh kami nikmati pada saat ini. Begitu juga Tuhan, ketika kami mengingat hari-hari kami yang telah lewat, banyak kesalahan yang kami lakukan, dosa yang kami perbuat, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami memohon ampun Tuhan, dengan keterbatasan kami sebagai manusia, kami mengakui kesalahan kami Tuhan. Dan saat ini dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami memohon hikmat tuntunan Tuhan untuk boleh mengajarkan kami, menuntun kami, agar boleh diingatkan setiap harinya, untuk semakin dekat bersama dengan Tuhan, melalui firman kebenaran Tuhan. Begitu pula juga Tuhan, ketika sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon hikmat tuntunan Tuhan, menyertai kami, pribadi lepas pribadi, agar boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersama-sama berdoa.
Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-23. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23 di bawah perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gunung. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan akan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan akan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan serta doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Namun sebelum itu, mari kita memuji Tuhan kembali. Dari nyanyikanlah kidung baru nomor 116, "Siapa yang berpegang."
Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersama-sama bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama walau baik yang masih ibadah di rumah, mau di gereja, kita pun juga bersama-sama bisa melaksanakan ibadah. Dan kita percaya, baik kita yang di rumah maupun di gereja, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum kita dengarkan firman Allah, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama memohon tuntunan bimbingan Tuhan dalam kebenaran firman Allah ini. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Engkau adalah sumber segala kasih karunia, sumber segala sukacita dalam kehidupan kami. Kami merindukan karunia sukacita Allah senantiasa bersama dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terlebih Tuhan, kami bersama-sama juga merindukan kasih melalui kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, kami mohon, sebelum kami dengarkan firman-Mu, urapan kuasa mengurapi kami. Urapan kuasa menuntun bimbing kami, urapan kuasa memampukan kami. Sehingga kami bersama-sama dapat dengarkan firman, dan kami dapat memahami dan mengerti dan melakukan, sehingga firman itu akan hidup, berkarya dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama buka firman Allah dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengajarkan berbagai bentuk kehidupan. Dan hari ini Yesus mengajarkan tentang kehidupan bagaimana antara kehidupan kepada Allah dan juga diaplikasikan dalam kehidupan terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus mengajarkan hal demikian? Karena Yesus mau mengingatkan kembali, mau menegur kembali, mau mengajar kembali, secara khususnya bagi orang-orang Farisi. Apa yang dilakukan orang Farisi? Dia menjalin hubungan, dia mau kerjasama dengan berbagai golongan, adalah baik. Tapi sayangnya ia menjalin hubungan dengan berbagai golongan ingin kerjasama untuk merencanakan hal-hal yang jahat. Itu yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menjalin relasi untuk kerjasama dengan berbagai pihak, itu baik sebenarnya. Tetapi ketika sudah muatan yang tidak baik,
sehingga kerjasama itu menjadi hal yang tidak baik. Apalagi ditambah lagi kerjasama untuk merencanakan hal-hal yang jahat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, dan pada saat itu dia menyuruh murid-muridnya bersama orang-orang Herodian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa orang-orang Herodian? Orang-orang Herodian adalah orang-orang pendukung daripada Raja Herodes. Dan mereka merindukan bahwa Herodes akan menjadi raja di Yerusalem. Itulah adalah itulah kelompok yang dikatakan orang-orang Herodian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kerjasama itu dia mulai memikirkan bagaimana caranya menjatuhkan Yesus dengan sebuah pertanyaan, yaitu tentang apa yang mereka lakukan sehingga awalnya mereka menyanjung Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Sanjungan itu tidak salah, benar. Tapi rupanya sanjungan itu dibuat oleh mereka sebenarnya mau menyanjung Yesus dan mau menjatuhkan Yesus. Itu yang tidak baik. Sehingga dari sanjungan itu ia mengatakan, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Ini sanjungan pertama. Dan sanjungan itu memang mereka ada-adakan. Sebenarnya sanjungan itu seharusnya mereka tidak adakan, memang itu kenyataan yang sudah dibuat oleh Yesus. Lalu mereka baru bertanya, "Katakanlah kepada kami, pendapatmu, apa diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah padaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan jawaban Yesus mau menjelaskan. Yesus mau menjelaskan bahwa kasih itu tidak hanya diberikan diberikan oleh manusia atau umat Tuhan sepihak saja hanya kepada Allah. Tapi kasih itu juga di samping diberikan kepada Allah sebagai tanda hormat kepada Allah, kasih itu juga harus dinampakkan, dinyatakan, diaplikasikan dalam kehidupan sesama secara nyata. Dan itu pun juga harus dilakukan dengan ketulusan dan kesungguhan, tidak dengan kepura-puraan, tidak dengan kemunafikan. Itulah yang mau dikritik oleh Yesus, itulah yang mau diajar oleh Yesus pada orang-orang Farisi pada saat itu, dan sekaligus mau mengajar murid-muridnya. Karena orang Farisi pada saat itu kelihatannya manis di mukanya kepada Yesus, padahal di dalam hatinya mereka punya niat jahat bagaimana mau membinasakan Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang demikian yang tidak dikendaki oleh Kristus Yesus. Kehidupan demikian yang tidak diharapkan dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan harus mengatakan, kalau iya katakanlah iya, kalau tidak katakanlah tidak. Seperti apa yang sudah dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37, jelas, "Jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi di luar konsep itu, itulah dari si jahat, dari kuasa kegelapan. Dan Tuhan Yesus tidak mengendaki itu terjadi kepada murid-muridnya, dan secara khusus juga Tuhan Yesus ingin menyadarkan orang-orang Farisi, semua orang-orang yang punya kemunafikan, mengalami pembaruan, mengalami kehidupan pertobatan, supaya mereka mengerti. Dan akhirnya itulah yang sudah dialami oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Mendengar jawaban itu, mereka heran dan mereka meninggalkan Yesus dan pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam kehidupan kita secara nyata, secara konkret dalam kehidupan ini, kita harus melakukan kehidupan dari dua sisi yang benar. Kita melakukan kehidupan sisi untuk kepujian kemuliaan Allah. Kita juga melakukan kehidupan dari sisi lain, kita juga harus hadir menjadi berkat. Kita harus hadir memberikan segala sesuatu yang baik dan benar. Kita bersama-sama melakukan segala sesuatu juga Tuhan merindukan dalam kehidupan kita, bukan dengan kemunafikan, tapi dengan ketulusan. Apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itulah yang keluar dari lubuk hati kita yang terdalam. Itulah yang sudah ditelankan Yesus. Yesus tidak pernah berpura-pura. Apa yang ia katakan, ya apa yang ia lakukan, itulah ketulusan hatinya. Itulah ketulusan kasih sayangnya kepada umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui cerita ini, ada beberapa hal yang penting yang menjadi perenungan untuk kita sekalian. Yang pertama, mari kita bersama-sama. Kita mau menjalin relasi, mau menjalin kerjasama, baik Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita bersama-sama relasi dengan tujuan baik, relasi dengan rencana baik, untuk merencanakan hal-hal yang terbaik, untuk merencanakan hal-hal yang menjadi berkat. Itu harus kita lakukan. Jangan menjalin relasi, kerjasama untuk merencanakan atau melakukan hal-hal yang jahat. Mari kita jauhkan itu dalam kehidupan kita. Walaupun kita sadar kita manusia yang penuh dengan kelemahan keterbatasan. Yang kedua, mari kita bersama-sama. Jangan pernah melihat orang lain sebagai sebagai saingan kita untuk mengalahkan kita. Tidak. Tapi mari kita melihat mereka semuanya untuk melakukan hal yang baik. Ketika orang lain bisa melakukan hal yang baik, kita pun juga ikut belajar melakukan hal yang baik. Mungkin kita tidak mampu melakukan hal seperti apa yang dilakukan. Kita juga belajar untuk bisa ikut melakukan hal yang terbaik lagi. Mungkin kita bisa melakukan hal yang biasa. Ada orang melakukan hal luar biasa. Kita juga belajar. Jangan sampai ada pikiran kita miliki sikap iri dengki seperti orang-orang Farisi. Apa yang dibuat Yesus adalah hal yang luar biasa, tapi membuat hati orang-orang Farisi menjadi dengki. Seharusnya dalam kehidupan manusia, ketika melihat saudaranya dan melakukan hal apa, kita harus bangga, kita harus bersyukur, kita harus memberikan spot, supaya apa yang berikan itu boleh menjadi berkat bagi semua orang di sekitarnya. Dan kita pun juga menerima berkat itu, dan kita pun juga ikut belajar untuk dapat melakukan hal yang terbaik. Itu yang seyogianya yang harus dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan kita bersama-sama juga diingatkan melalui nas ini, mari kita bersama-sama dari apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, kita belajar hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian supaya kita bersama-sama belajar ingat bertanggung jawab, berarti kita ingin mempertanggungjawabkan hal-hal yang baik. Itu adalah hal yang lebih indah di mata Tuhan. Jangan sampai kita bertanggung jawab melakukan hal-hal yang salah. Karena kalau kita bertanggung jawab melakukan hal yang salah, kita jelas tahu bahwa kita akan masuk dalam penghukuman kekal. Itu yang akan kita rasakan. Tetapi kalau kita bertanggung jawab untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik, kita pasti hidup dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang diingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan. Orang-orang Farisi, ia berpikir, dengan pertanyaan yang demikian, ia pasti percaya Yesus tidak akan bisa menjawab. Yesus akan jatuh dalam pertanyaan itu. Kita harus sadar, Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber segala hikmat pengetahuan. Ia mampu menjawab, ia mampu memberikan jalan keluar apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita jauhkan sikap dalam hidup dan kehidupan kita untuk mencobai Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dicobai. Tuhan bisa menjawab, Tuhan bisa memberikan penjelasan apapun. Itulah yang sudah dilakukan Yesus kepada orang-orang Farisi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Justru yang harus kita lakukan adalah kita meminta petunjuk. Kita meminta tuntunan Allah, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini, supaya kami dapat melakukan yang baik. Inilah Bapak Ibu Saudara, hal-hal penting dalam kehidupan kita bersama-sama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam firman Allah, kita hadir untuk menjadi berkat. Bukan kita hadir menjadi batu sandungan. Kita hadir untuk memberikan segala sesuatu yang baik, bukan merencanakan hal-hal kejahatan. Mari kita hadir seperti apa yang disuruhkan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Demikian juga hidup dan kehidupan kita. Mari kita belajar apa yang sudah ditelankan Kristus. Kita merancangkan segala kehidupan yang baik, supaya kehidupan itu mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan malapetaka. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama bertanya, sudahkah hari-hari kita untuk merencanakan hal yang baik? Ataukah hari-hari kita masih kita gunakan untuk merencanakan hal-hal yang jahat? Apakah hari-hari kita juga untuk ikut mendukung saudara-saudara kita yang sudah melakukan hal yang baik? Ataukah kehidupan kita masih menjadi batu sandungan, memiliki sikap iri dengki pada saudara kita? Mari kita bersama-sama renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman. Ya, sebentar Engkau sudah menasihati, mengingatkan kami dengan kebenaran firman. Dan melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan mau mengingatkan, mau mengajar secara khususnya bagi orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang pada saat itu bersama-sama mau melakukan relasi kerjasama. Tetapi kerjasama yang mereka lakukan adalah untuk melakukan kejahatan. Dan itulah yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan Tuhan. Sehingga Tuhan mengajar mereka. Tuhan menegur mereka dan bahkan Tuhan mengingatkan kepada mereka. Supaya mereka bersama-sama dan melakukan aplikasi iman mereka. Bukan hanya sekedar hormat dan memberikan pujian kepada Allah, tapi mampulah mereka juga mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan mereka dengan lingkungan mereka, dan kehidupan orang di sekitar mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh boleh menjadi kasih yang nyata. Kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama. Sehingga semuanya dilakukannya dengan ketulusan dan kesungguhan, bukan dengan kemunafikan. Terima kasih Tuhan surga, karena Engkau sudah begitu luar biasa mengajar kami, supaya kami bersama-sama belajar hidup sesuai dengan kasih-Mu. Kami belajar apa yang kami lakukan, apa yang kami nyatakan betul-betul lahir dari lubuk hati kami, bukan untuk kepura-puraan, bukan untuk kemunafikan. Karena kehidupan-kehidupan demikian tidak akan menjadi berkat, kehidupan-kehidupan demikian tidak akan menghadirkan damai sejahtera, tapi menghadirkan kekacauan, malapetaka, dan bahkan menghadirkan penghukuman kekal. Terima kasih Tuhan surga, ajarlah kami bersama-sama dalam kehidupan kami terus dapat melakukan relasi, bekerja sama tetapi untuk merencanakan hal-hal yang baik. Kami bersama-sama melihat ke depan untuk bekerja, untuk mengagungkan, memuliakan Allah, bukan mencobai Allah. Sehingga semua apa yang kami lakukan boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi Allah, dan juga boleh menjadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera di sekitar kami. Bapak surga, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama seluruh umat-umat Tuhan, kami mau menyatukan hati dan pikiran kami untuk menaikkan doa syafaat kami. Bapak surga, kami berdoa untuk kehidupan kami bersama-sama dalam menghadapi berbagai tantangan masalah dalam kehidupan ini. Secara khususnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan di mana tempat.
Tuhan berkati ya Bapa gereja-gereja Tuhan, baik gereja Tuhan secara fisik maupun secara rohani. Tuhan berkati kami semua Bapa, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kerjakan menjadi keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, mampukanlah kami terus dalam tugas tanggung jawab gereja Tuhan, melakukan tugas-tugas dan panggilan gereja, untuk terus melaksanakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan, sehingga melalui itu semuanya Tuhan kami dibawa hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami dibawa untuk hidup, untuk dapat belajar mengasihi dan melakukan kehidupan dalam Tuhan, sehingga hidup dan kehidupan kami tidak dibawa kepada kehidupan yang tidak bermanfaat, tetapi justru hidup dan kehidupan kami dibawa untuk kehidupan di dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, biarlah Engkau berkati ya Bapa gereja-gereja kami, biar gereja secara pribadi, gereja dalam kehidupan keluarga, gereja dalam kehidupan berjemaat, Tuhan memberkati kami semua. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, rencana program kerja kami semuanya Tuhan kami serahkan di dalam Tuhan. Dalam demikian juga Tuhan, dalam persiapan kami mendekati Natal, Tuhan juga berkati kami, supaya kami walaupun dalam persiapan Natal yang sederhana oleh karena pandemi virus corona ini Bapa, biarlah semuanya tidak merubah sukacita yang Tuhan berikan, tidak merubah sukacita kebaikan Allah dalam kehidupan kami, tapi kami tetap menikmati kasih kebaikan keselamatan daripada Allah, kasih kesukacitaan daripada Allah. Terima kasih Bapa surga. Demikian juga Tuhan, Engkau juga berkati persiapan sidang ketujuh ini atau sidang yang terakhir Majelis Sinode Bapa, yang akan dilaksanakan tanggal 29 Oktober Bapa. Juga Engkau berkati supaya kami bersama-sama melaksanakan sidang dan memutuskan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan juga Engkau berkati dalam persiapan Sinode Umum tahun depan. Tuhan berkati walaupun tidak semuanya dapat hadir di sana, tapi sebagian besar juga melatih virtual Bapa. Biarlah semuanya tetap berjalan dengan baik Bapa. Kami serahkan semuanya dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan pada saat ini kami juga serahkan kehidupan kami seluruh jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, secara khususnya yang ada di jemaat Murubudak. Tuhan berkati kami bersama-sama dalam keluarga kami masing-masing, baik kami selaku orang tua, anak-anak, remaja dan pemuda, janda duda, anak yatim, piatu, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, bahkan kami sebagai aparat hamba Tuhan, pelajar, siswa dan mahasiswa. Tuhan juga berkati dalam kehidupan kami sebagai orang miskin maupun orang kaya, orang-orang yang tersisihkan, orang yang terpenjara, orang yang berbagai macam dalam pergumulan. Tuhan berkati ya Bapa dalam segala rencana-rencana kami, program kerja kami Tuhan Engkau berkati, sehingga semuanya dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikian juga Tuhan, kami serahkan Bapa kehidupan jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit di rumah penerima sakit, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan melalui kuat kuasa-Mu. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat-Mu yang dalam situasi sekarang ini tetap merasakan kasih-Mu dipenuhi sukacita tambah sukacita, sehingga mereka dapat menyatakan ungkapan-ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Terimalah ucapan-ucapan syukur mereka, tambahkan karunia tambah karunia, berkat tambah berkat, sukacita tambah sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, demikian juga Tuhan hibur jemaat-jemaat-Mu yang dalam kesedihan dan duka, berikan kekuatan penghiburan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersama-sama tetap memiliki kekuatan daripada Allah. Bangsa negara kami surahkan dalam Tuhan, memberkati para pemimpin negara kami, bahkan dalam berbagai hal kehidupan yang dilakukan bangsa dan negara kami. Terlebih-lebih Tuhan menyikapi pandemi virus corona ini Tuhan, Kau juga berkati semua yang ikut serta untuk melawan daripada pandemi virus corona ini Tuhan. Kau berkati berbagai tim gugus yang ada di dalam pemerintahan kami, baik tingkat pusat dan daerah. Tuhan berkati, bahkan relawan-relawan untuk mengadakan penyelidikan, bahkan para medis yang ikut juga berjuang untuk mengobati pandemi virus corona ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Bapa di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka, tapi kasih-Mu senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Bapa surga, seluruh hidup dan kehidupan kami, harapan, rencana, cita-cita kami selanjutnya,
kami serahkan di dalam Tuhan. Inilah Bapa, doa kami, semuanya kami serahkan dalam segala kerendahan hati kami. Ajak dalam tangan pengasihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan dengan cara mengirimkannya ke rekening yang telah tersedia. Dengarkanlah nas pengantar, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta, milik, dan hasil tanahmu. Mari kita berdoa. Kepunyaanmu ya Tuhan yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, siapakah kami ya Tuhan yang dapat mengambilnya? Namun dengan keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan, kami memohon berkat karunia Tuhan, rejeki dari Tuhan untuk kami menata kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh beroleh berkat yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, ketika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang telah memberikan berkat kepada kami sehingga kami boleh mengembalikan berkat itu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, agar boleh dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Begitu juga Tuhan, dengan berkat yang ada pada kami, kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya pula, agar boleh kami pergunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199, NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang akan diakhiri dengan lagu Haleluya Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan yang berkat Tuhan, dan setelah itu kita sambut dengan amin amin 3 kali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.